Baik, kawan-kawan dan rekan-rekan sekalian, kali ini Kero akan menyampaikan materi yaitu tentang pemupukan organik atau pemupukan sebagai pupuk pertama dalam menjelang musim hujan ini. Tentunya kita harus melakukan pemupukan. Namun sebelumnya saya akan menceritakan dulu bagaimana transportasi ke sini, yaitu ke pegunungan. Ya, kita harus dipaksakan bahwa pupuk itu harus nyampe. Saya dibawa ke sini pupuk itu dengan menggunakan kendaraan, yaitu seperti jalan motor. Ini ya cukup suram juga kalau yang membawa pupuk ke sini itu kalau bukan saya, sebenarnya para pekerja juga nggak berani. Kira 30% pemiringannya itu. Kemudian jalan ini saya buat sepanjang 1,5 km melingkar menyambung dengan kebun yang satu sama lainnya. Memang sengaja saya buat yang pertama dengan tujuan ya supaya kita walaupun ke puncak gunung tetap bisa melakukan aktivitas, baik aktivitas seharian dan terutama aktivitas transportasi membawa pupuk kandang. Nah, pupuk kandang yang saya gunakan yaitu pupuk kandang atau kohe ayam dan kohe domba. Dalam penjelasan teori bahwa pupuk kandang atau pupuk organik ini akan memberikan kesuburan yang luar biasa. Karena apa? Pupuk kandang fungsinya selain untuk menyuburkan tanah, juga pupuk kandang akan dapat banyak menyimpan air dan akan banyak menahan air. Ini, umpamanya ini seperti pupuk kotoran ayam. Ini kotoran ayam petelur, ayam pedaging. Dan cara pemberian pupuknya itu jangan ke tengah-tengah rumpun. Kan ke tengah rumpun, harus di pinggir. Kalau ke tengah kan ini ada bunga. Ada bunga, ini buahnya udah dipanen kemarin, dan bunganya ini calon-calon bunga yang bahan untuk panen 4 bulan ke depan. 4 bulan baru bisa dipanen. Nah, kenapa sekarang dilakukan pemupukan setelah panen? Karena sekarang itu masih musim kemarau, menjelang musim hujan. Udah masuk musim hujan. Ini bulan bulan 10. Sehingga dalam bulan 10 ini kan tanah masih kering, kendaraan masih bisa naik, kemudian pupuk sudah diberikan. Pas nanti musim hujan datang, pupuk akan lapuk. Saya berikan itu pupuk itu 2 macam dan kotoran domba. Ini kotoran domba saya campur. Yang masing-masing 2 kotoran ini mempunyai fungsi dan manfaat yang berbeda. Ini kalau kotoran domba fungsinya itu untuk memacu pembungaan dan pembuahan. Ini untuk kotoran domba. Kenapa? Karena kotoran domba itu kandungan nitrogennya sedikit dan kandungan K-nya tinggi. Nah, inilah kandungan K yang akan dapat memacu pembungaan dan pembuahan. Karena apa? Tanaman kapulaga ini sangat respon atau sangat membutuhkan yaitu pupuk yang berunsur K atau NPK-nya harus tinggi. Kalau kita memberikan pupuk NPK ya harus biasanya seimbang 15 perbandingannya. Dan untuk manfaat dari pupuk K tersebut ini akan memacu pergerakan akar yang luar biasa. Akar akan jauh melompatnya, kemudian kekuatan akar akan tembus ke lebih dalam ke bawah, sehingga pas di musim kemarau tanaman itu akan kuat. Karena apa? Karena akarnya itu lebih jauh dan lebih dalam. Ini untuk manfaat daripada kotoran domba. Sebenarnya kotoran domba itu mutlak dilakukan seperti ini, kita campur saja, ini langsung tidak difermentasi dulu. Kemudian untuk kotoran ayam saya menggunakan kotoran ayam broiler. Ini N-nya tinggi.
N-nya cukup tinggi, ini bagus untuk memacu pertumbuhan anakan. Anakan itu akan lebih besar, dan kalau anakan lebih besar terus lebih cepat, otomatis kalau udah pohonnya yang besar, anakannya yang besar, terus anakannya yang banyak, jelas akan banyak pula bunga yang dihasilkan. Berarti di sini mempunyai masing-masing punya peran. Kotoran ayam untuk memacu pertumbuhan anak gitu, dan kotoran domba untuk memacu pembungaan dan pembuahan. Makanya saya ini menggunakan dua pupuk alternatif, dan biasanya saya kalau campur dengan pupuk abu apa tuh, sisa-sisa tanaman atau abu rumput-rumputan. Nah, untuk pemupukan menggunakan pupuk anak itu 1 tahun cukup 1 kali. Pemupukan itu cukup 1 tahun 1 kali, dan diberikan secara melingkar menaburnya. Nanti untuk pemupukan pupuk buatan itu setelah musim hujan mapan, ya sekitar bulan 1 lah, bulan Januari, bulan Februari. Kalau sekarang kan, kalau diberikan sekarang ini menghindari penguapan matahari ini, karena terlalu masih ada kemarau, khawatir istilahnya pupuk itu akan menguap. Kalau dalam teori kan penguapan di atas permukaan tanah itu sampai 60%, jadi kita hemat, kita itu menghemat. Nah, karena tanaman kapulagaya tersebut ini umurnya udah 2 tahun, baru 2 tahun ya, untuk ini sebenarnya pas sedang produksinya. Jadi ini persiapan produksi yang tinggi itu menjelang pembungaan, menjelang pembuahan. Dan kapulaga ini pun di generasi kedua. Generasi pertamanya udah ditebang ya, karena saya menebang tuh pohon-pohon sebagai pohon utama, pohon pelindung, dan ini sebagai penggantinya. Ini generasi kedua, tapi masih bagus, masih mampu memberikan hasil. Kemarin dari panen masih mampu mengeluarkan anak yang banyak. Nah, kemudian tanaman pelindungnya pun ya dari tanaman aja apa saja bisa, seperti di sini jati juga bagus, karena walaupun menutup bunga, menutup buah nggak apa-apa, tidak berpengaruh. Yang penting asal jangan tertimbun tanah. Kalau sekedar tertimbun rumput-rumputan itu masih bagus. Dan naungan tetap diperlukan dengan pohon apa saja. Kita tidak tergantung kepada pohon albasia, tidak tergantung kepada pohon-pohonan seperti saman ya, hujan itu enggak, atau tanaman terembesi. Tidak tergantung seperti itu. Nah, selanjutnya untuk bagaimana supaya si tanaman ini tepat menghasilkan yang maksimal. Nanti pemupukan yang kedua atau pemupukan pupuk buatan atau pupuk toko lah, NPK, umumnya NPK apa saja mereknya terserah, mau NPK bersubsidi atau kontras segala macam. Yang penting di pemberiannya itu pas hujan sudah mapan, bunga udah pada keluar, ini sangat efektif untuk pembuahan. Ini biasanya kalau sekarang sedang mulai keluar bunga, sudah pada mengeluarkan bunga, nanti setelah 4 bulan atau 5 bulan kita akan panen. Nah, barangkali itu yang bisa saya jelaskan tentang penggunaan pupuk kandang, dan kita tentunya sangat mengetahui sekali akan manfaat pupuk kandang. Terkadang kita sangat ketergantungan kepada pupuk toko atau pupuk anorganik. Sebenarnya pupuk anorganik itu sebagai pupuk starter atau pupuk untuk memacu cuma sesaat. Sedangkan pupuk kandang itu bisa berulang manakala 1 tahun
kemudian itu masih ada, walaupun kita harus tambah masih ada. Jadi pupuk kandang tetap harus diberikan, menjaga kesuburan tanah, kemudian menjaga kesehatan tanaman, kemudian menjaga produksi. Itu memang nilainya kalau kita hitung, saya sudah dianalisa, karena saya membuat analisa atau membuat kegiatan perbandingan mana tanaman yang tidak dipupuk dengan pupuk kandang dan tanaman yang memakai pupuk kandang. Itu hasilnya jauh. Kalau diuangkan, taruhlah dalam satu rumpun kita hanya habis Rp1.000. Rp1.000 ini sebenarnya nilai pupuk kandang itu cuma 1.000. Cuma Rp1.000. Rp1.000. Kotoran ayam Rp1.000, kotoran domba Rp1.000, berarti Rp2.000. Nah, Rp2.000. Tapi dia akan memberikan penghasilan sekitar ya 20 kali lipat. 20 kali lipat, berarti Rp40.000. Rp40.000 itu setara atau sama dengan setengah kilogram produksi kapur. Sedangkan yang tidak dipupuk dengan pupuk tersebut, cuma pupuk buatan saja atau pupuk toko, dia hanya memberikannya itu paling seperempat produksi daripada tanaman tersebut. Ya, umpamanya dia tuh hanya menghasilkan 1/4 kilo dalam satu rumput, itu dibanding yang itu cuma menggunakan pupuk toko, dan yang menggunakan pupuk kandang dapat menghasilkan 1 kilo kering kapol. Itu kita tinggal hitung-hitung. Dan permasalahannya biasanya karena waktu, karena stok pupuk tidak ada, atau karena cadangan pupuk tidak ada. Kadang-kadang kita harus membeli pupuk jauh atau gimana. Ini banyak hal-hal yang rumit. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semangat bertani saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.